investasinya cukup lumayan ya. Ya kalau kita secara global itu di per kandangnya di angka 3,5 sampai 4 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasma dari Nunia Farm Danasari Ciamis. Saya di sini selaku orang yang dipercaya untuk mengawasi jalannya close house ayam boiler ini supaya berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Nunia Farm ini untuk saat ini adalah untuk periode kedua. Kemarin 2 bulan yang lalu kita mulai periode pertama. Alhamdulillah periode pertama berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan di periode kedua ini pun semoga berjalan baik dan hasilnya cukup memuaskan apa yang seperti kita harapkan. Di Nunia Farm ini ada 2 kandang, kandang A dan kandang B. Untuk populasinya untuk periode kedua ini masing-masing kandang 42.000 ekor. Untuk satu periode siklus panen untuk periode kemarin selama kurang lebih 45 hari. Dan mungkin untuk periode sekarang perkiraan juga seperti itu, antara 40 sampai 45 hari. Oh ya, untuk Nunia Farm kebetulan kandang ini dibuat dengan model close house ya. Jadi ini khusus untuk ayam jenis boiler gitu ya, bukan ayam kampung, karena di teknologi close house ini dikhususkan untuk ayam boiler. Karena untuk kandang close house ini standar untuk perawatan atau pemeliharaan ayam ini sudah didukung dengan peralatan yang memadai gitu ya, baik itu dari untuk penyediaan pakan, air minumnya, obat-obatannya sudah dioperasikan oleh mesin gitu ya, dibantu oleh mesin, di samping oleh ABK untuk menjalankan atau memelihara ayam tersebut. Jadi close house ini dibantu dengan peralatan mesin yang memang itu untuk kebutuhan ayam dikhususkan kebutuhan suhu berapa, untuk kebutuhan obat juga pencampurannya di mesin ada di peralatan di dalam di service area mesin-mesin tersebut, termasuk panel-panelnya gitu ya. Kalau untuk sisi biaya, memang ini investasinya cukup lumayan ya. Ya kalau kita secara global itu di per kandangnya di angka 3,5 sampai 4 M total gitu ya, mulai dari penyediaan lahan, untuk konstruksi, peralatan gitu ya. Nah kalau untuk dari sisi keunggulan atau kemudahannya, tadi saya katakan bahwa di close house ini pemeliharaannya dibantu dengan mesin yang sudah disetting dari mulai suhu, mulai kebutuhan pakan juga ada. Kalau di dalam itu ada namanya itu main hopper atau silo, itu si ABK tinggal masukkan ke situ, itu udah ditarik dan didistribusikan ke kandang oleh mesin. Oh, kalau untuk pemasaran, kita kan di sini sebagai peternak ya, karena kita ada istilahnya mitra gitu ya, kita sudah menyerahkan ke mitra. Kita juga dari sisi DOC gitu ya, untuk anak ayamnya disediakan oleh mitra tersebut gitu ya, baik itu DOC, pakan, obat-obatan, istilahnya sapronak itu udah disediakan oleh mitra, termasuk juga pada saat ayam sudah dipanen, mitra itu sendiri yang akan memanen atau mengambil untuk didistribusikan ke pasar gitu ya. Jadi kita tidak memasarkan ayam tersebut sendiri, tapi oleh mitra tersebut.
Kalau untuk bobot, untuk awal panen itu biasanya disebut dengan penjarangan. Nah, bobot itu macam-macam ya, dari yang mitranya gitu ya, permintaan. Mulai dari itu biasanya ada juga yang 08 sampai 11 atau 12 sampai 15, 15 sampai 17 atau 19, dan 2 up sampai 3 up gitu ya. Itu ada ininya apa namanya, skemanya untuk panen tersebut gitu ya. Nah, kalau omset memang untuk close ini tergantung ya, kita dari sisi panen, sisi tonase yang dihasilkan dalam satu periode tersebut gitu ya. Nah, kalau omset itu memang naik turun gitu ya, tergantung dari juga harga di pasar seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk kita, harga tidak pengaruh ke pasar, tapi udah ada harga kontrak ya dari awal. Nah, tapi mungkin dari sisi panen itu lama atau sebentarnya itu tergantung mungkin kondisi pasar gitu ya. Tapi kalau kita selaku peternak itu tidak atau sudah ditentukan sisi harga itu oleh harga kontrak gitu ya. Kalau untuk omset memang naik turun ya, tergantung pertama populasi dan juga lama panen dan juga pakan yang dikonsumsi itu mempengaruhi dari omset yang kita dapat atau kita raih. Kalau kendala mungkin bervariatif. Nah, itu bisa dari kru kandang sendiri yang mungkin istilahnya apakah itu sudah biasa bekerja di close house atau yang baru, itu juga mungkin perlu banyak penyesuaian. Dari yang lainnya juga mungkin kalau di daerah sini untuk sisi aliran listrik banyak mati lampu juga. Memang kita juga sudah backup dengan genset, tapi mungkin itu juga akan sangat pengaruh dengan kondisi ayam sendiri, kondisi suhu juga. Walaupun kita punya penyeimbang dari sisi pemanas heater atau mungkin cooling pad untuk pendinginnya, tapi tetap saja itu pengaruh-pengaruh eksternal dan internal tadi, yang kru kandang internal dan eksternal, suhu atau listrik dan lain-lain itu sangat pengaruh kepada kondisi pemeliharaan ayam broiler ya. Oh ya, kalau tips atau sarannya mungkin untuk yang mengawali ya, mungkin carilah lahan yang cukup untuk minimal 1, 2 atau 3 kandang tergantung kebutuhan dari investor atau mungkin calon peternak tersebut. Dan juga lingkungan harus mendukung juga gitu. Jangan sampai kita membuat kandang lingkungannya tidak mendukung, tidak kondusif, itu akan mengganggu proses pemeliharaan ayam gitu ya. Dan yang lainnya mungkin juga kita cari kru kandang, mulai dari ABK, kepala kandang, atau yang lainnya pendukung seperti security dan humas, itu harus juga bisa kompak gitu ya, bisa menjalankan tugasnya masing-masing sesuai fungsinya, supaya dalam proses untuk mendukung pemeliharaan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Dasma dari Dunia Farm Danasari Ciamis. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.